Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya kepada kita yang tentu saja kita tidak pernah bisa menghitungnya. Salam serta sholawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangannya kita sekarang ini bisa menjalani hidup dengan baik dan juga dengan benar. Mari kita manfaatkan waktu yang pendek ini untuk mengkaji tema kecil yang sangat menarik, yaitu tentang iktikaf. Iktikaf secara etimologi berarti menetapi atau tidak meninggalkan. Menurut Imam Syafi'i, yang disebut iktikaf secara etimologi adalah menetapnya seseorang pada sesuatu, baik dalam rangka kebaikan maupun dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Dua-duanya disebut dengan iktikaf secara etimologi. Nah, hal ini didasarkan pada beberapa ayat suci Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-52 yang berbunyi, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Kata-kata kamu tekun beribadat kepadanya, antum laha akifun, itu menunjukkan bahwa mereka berdiam diri, kemudian tekun di dalam menyembah patung, ya, dengan khusyuknya. Itu bagian dari iktikaf dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga istilah iktikaf secara etimologi yang didefinisikan sebagai menetapnya seseorang kepada sesuatu dalam rangka kebaikan, itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, di mana Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Artinya, dan janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, maka di dalam hal ini arti iktikaf dimaknai dalam kebaikan, menetapnya seseorang di dalam masjid dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu kemudian para fuqaha, para ahli fikih, para ulama-ulama kita kemudian menyusun sebuah definisi secara syar'i atau secara terminologi, bahwa iktikaf berarti menetap di dalam masjid, dilakukan oleh orang tertentu dengan niat yang khusus, yaitu niat beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah dalam kebaikan. Nah, maka karena definisi secara terminologi adalah menetap dalam masjid, ya, yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat yang khusus dalam rangka mencari ridha Allah, ya, mencari kebaikan. Nah, maka kemudian berlakulah rukun dan syarat iktikaf. Di mana syarat yang pertama adalah bahwa orang yang beriktikaf itu haruslah memenuhi 3 syarat utama, yaitu dia Islam, dia berakal, dan dia suci dari hadas besar, yaitu junub, haid, dan nifas. Junub untuk laki-laki atau perempuan,
haid dan nifas untuk perempuan. Anak kecil yang sudah tamyiz ini termasuk sah iktikafnya. Demikian pula wanita yang sudah bersuami, dia beriktikaf atas izin suaminya, maka sah iktikafnya. Namun jika ada wanita yang beriktikaf tanpa izin suami, dia sah iktikafnya, tapi dia melakukan keharuman. Ingat bahwa iktikaf ini hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah wajibah, yaitu sunnah yang mendekati wajib. Tetapi taat kepada suami adalah perkara yang wajib. Maka ketika seorang wanita beriktikaf tanpa izin suami, berarti dia mendahulukan yang sunnah tetapi melanggar yang wajib. Nah, yang kedua adalah masjid, bahwa iktikaf hanyalah sah jika dilakukan di masjid, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Karena memang iktikaf itu hanyalah di masjid, sebagaimana firman Allah yang tadi sudah saya baca, yang berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Artinya, dan janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Berdasarkan itibak dan ijma', masjid adalah syarat dilakukannya iktikaf. Nah, iktikaf ini bisa dilakukan di setiap masjid. Masjid jami yang didirikan sholat Jumat di dalamnya lebih utama dan afdol, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan iktikaf itu di masjid jami, yaitu di Masjid An-Nabawi Al-Munawwarah. Alasan afdol lainnya, jumlah jamaah di masjid biasanya lebih banyak. Memilih masjid jami juga akan lepas dari perselisihan di kalangan para ulama. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa iktikaf di masjid jami itu sebagai syarat wajib. Kalau yang dipilih adalah masjid jami, tentu tidak perlu keluar untuk sholat Jumat ke masjid lainnya. Dan mereka bisa sholat Jumat di masjid di mana dia beriktikaf. Nah, yang ketiga adalah berniat. Hukumnya adalah wajib mengawali iktikaf dengan niat, yakni berniat menetap di masjid selama waktu tertentu untuk beribadah. Nah, sementara rukun dan syarat yang keempat adalah menetap di masjid. Orang yang beriktikaf haruslah menetap di masjid selama waktu tertentu yang disebut dengan diam secara urf atau menurut kebiasaannya. Nah, para ulama Syafi'iyah katakan sekedar lamanya tumakninah ketika ruku dan semacamnya. Kalau hanya lewat dari satu pintu menuju pintu yang lainnya, nah tentunya tidak disebut iktikaf. Misalnya masuk dari pintu depan, kemudian dia keluar lagi lewat pintu samping, kiri atau kanan. Nah, itu tidak disebut dengan iktikaf. Nah, diamnya di masjid tidaklah harus satu malam penuh. Akan tetapi memang disunahkan iktikaf itu dilakukan seharian. Nah, iktikaf itu boleh dilakukan pada waktu malam maupun waktu siang. Juga termasuk pada waktu yang terlarang untuk sholat. Misalnya pagi menjelang terbitnya matahari, siang matahari di atas kepala tepat, sore menjelang matahari terbenam, itu boleh. Ya, mereka tetap melakukan iktikaf di dalam masjid. Nah, boleh juga iktikaf itu dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, serta hari-hari tasyrik. Nah, maka di antara kaum muslimin ada yang melakukan saat Idul Fitri, saat Idul Adha, setelah mereka sholat sunnah Id di lapangan, mereka iktikaf di masjid, termasuk pada saat hari-hari tasyrik.
Nah, syarat iktikaf adalah berdiam di masjid. Boleh dalam waktu lama, bisa pula dalam waktu yang bisa jadi sebentar saja, misalnya 1 jam ya, atau 2 jam, ya, atau bisa pula seharian, atau bisa malah 10 hari, misalnya di 10 hari di hari-hari di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian bagaimana cara iktikaf kita di saat masa pandemi COVID-19? Ini yang menjadi persoalan menarik bagi kita sekarang. Kalau kita melihat iktikaf haruslah di masjid, tentunya tidak bisa dilakukan di rumah. Walaupun ada musola di dalam rumah kita. Berdiam di musola rumah itu tidak disebut iktikaf. Nah, oleh karena itu, karena kita sekarang tidak leluasa kembali untuk melakukan iktikaf di masjid, karena banyak masjid yang ditutup gara-gara COVID-19 ini, maka sebagai gantinya di masa pandemi ini, kita bisa memperbanyak ibadah di rumah. Misalnya giat membaca Al-Quran dengan mengkaji tafsirnya, banyak berzikir, banyak sholat-sholat sunnah, ya, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya menulis, ya, yang hasil tulisan nanti bisa dibaca oleh orang lain dan itu bernilai ganjaran yang jariah. Nah, oleh karena itu, para rekan-rekan sekalian, moga kita tetap bisa mendapatkan pahala iktikaf, ya, walaupun kita tidak melakukan iktikaf ini, karena kita tidak melakukan iktikaf karena uzur. Ada yang menghalangi kita untuk keluar rumah menuju masjid melakukan iktikaf. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Idza maradul abdu au safara kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, yaitu perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 2996. Nah, hadis ini ya kemudian dikomentari oleh seorang ulama besar, ya, bernama Ibnu Hajar Asqalani, yang menulis kitab bernama kitab Fathul Bari, ya, jilid ke-6 di halaman 136, di mana beliau menuliskan di dalam kitabnya itu, wa fi haqqi man kana ya'malu ta'ata famana'a minha wa kanat niyatahu laulal mani'a ayyaduma 'alaiha. Yang artinya hadis di atas yang dimaksud adalah hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi itu. Hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan, kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut akan dijaga rutin. Nah, maka dengan berdasarkan pendapat Ibnu Hajar Asqalani ini dan juga berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, kita mestinya tidak terlalu merasa khawatir. Kalau memang iktikaf adalah kebiasaan kita di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini kita terhalang tidak bisa iktikaf dikarenakan ada berbagai peraturan yang berlaku di daerah kita, nah insya Allah Allah memberi ganti pahala itu kepada kita, karena memang itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dan kita tidak melakukan iktikaf tahun ini, sekali lagi bukan karena kita tidak berniat, tapi memang karena ada uzur atau ada halangan yang menghalangi kita.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan pahala kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan juga pada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan pada kita dan jaga iman kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lurus, dengan baik, dengan benar, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.